Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah Yesus Kristus adalah terang hidup kita yang sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, secara sederhana, nas ini mau memberitahukan kepada manusia bahwa sebelum Yesus datang, di dunia ini ada banyak sekali terang yang diikuti oleh manusia. Ada terang yang seolah-olah mengandung kebenaran, ada terang yang seolah-olah menunjukkan kenyataan. Dan juga ada terang yang sekejap berkilauan, menarik perhatian manusia, namun membawa manusia itu ke dalam jurang kegelapan, dan seterusnya membiarkan manusia itu di sana hidup dalam kegelapan. Saya yakin jenis terang yang seperti ini juga masih ada sampai sekarang, dan masih banyak manusia yang mengikuti jenis terang yang seperti itu. Dalam firman kehidupan kita hari ini, Yohanes menjelaskan bahwa Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Yesus adalah terang yang benar, yang menerangi manusia. Artinya, kedatangan Yesus ke dunia ini adalah membawa terang yang nyata kepada manusia. Terang yang sesungguhnya itu menyinari kegelapan manusia, agar manusia itu hidup di dalam terang yang sesungguhnya. Yesus adalah terang yang telah masuk ke dalam dunia untuk menerangi setiap manusia. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Dalam firman kehidupan hari ini dipertegas bahwa Yesus Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Ini untuk menyadarkan kita bahwa memang ada terang palsu, terang tiruan, yang seolah-olah menerangi kita. Namun faktanya akan mengabaikan kita di dalam kegelapan. Sementara itu terang yang sesungguhnya ini adalah dalam pengertian asli, nyata. Dan kesejatian terang yang sesungguhnya itu terletak pada kata kerja selanjutnya, yaitu yang menerangi setiap orang. Dan itulah sesungguhnya hakikat dari terang itu. Terang itu harus terpancar dan tidak pernah sekalipun untuk dirinya sendiri. Hakikat dari terang itu ialah senantiasa menyebar dan tidak pernah pandang bulu untuk menerangi. Hidup manusia membutuhkan terang, karena terang membuat manusia merasa nyaman dan aman. Itu sebabnya setiap kita menghadapi kegelapan, pasti mengupayakan supaya ada yang menerangi. Kehidupan rohani manusia juga demikian. Dosa telah menguasai hidup manusia, seperti kegelapan menguasai malam. Karena itulah manusia membutuhkan terang yang sesungguhnya, agar tidak lagi hidup di dalam kegelapan dosa. Firman kehidupan hari ini menyatakan bahwa terang yang sesungguhnya itu sedang datang di dunia. Dalam perkataan ini, penulis Injil Yohanes menunjukkan pada Yesus, yakni firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat 14. Dia datang dari sorga dan memasuki dunia untuk menerangi setiap orang, agar memiliki terang dan hidup dalam kebenaran Allah. Terang yang sesungguhnya itu menyelamatkan hidup dari kekacauan, mengungkapkan hal-hal yang tak kelihatan, memperlihatkan segala sesuatu apa adanya. Tanpa terang itu, orang akan berjalan di dalam kegelapan dan tak bisa berbuat apa-apa. Allah di dalam Yesus Kristus datang untuk membebaskan manusia dari kehancuran. Dan kedatangannya membuat manusia memiliki kehidupan yang bermakna, yakni sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, marilah kita memberi diri diterangi oleh Yesus Kristus. Sebab dialah terang hidup kita yang sesungguhnya. Mengandalkan terang yang sesungguhnya,
yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita akan terus tersemangati, walau sesulit apapun pergumulan kehidupan yang kita hadapi. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas berkat dan belas kasih-Mu kepada kami. Hingga pagi hari ini, kami masih memperoleh firman kehidupan yang menopang kami dalam melanjutkan kehidupan dan aktivitas kami hari ini. Biarlah kiranya belas kasih-Mu yang menyertai dan memberkati kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.